Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi banyak ayat yang menjelaskan, menjadi penjelas ayat ini ya. Ayat-ayat itu bicara tentang bagaimana penciptaan manusia. Misalnya ayat yang berbunyi gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya. Huwallazi, dialah zat yang yusawwirukum, menggambar kalian, ya, mencetak kalian, memahat kalian, ya, mendesain kalian, itu lebih luasnya begitu. Yusawwirukum fil arham, di dalam rahim ibu. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi ayat ini memberi kita apa ya, lagi-lagi reminder ya, peringatan. Kita ini diingatkan kembali. Kamu itu tahu nggak, kamu itu bukan apa-apa. Kamu itu bukan siapa sih. Bukan. Pertanyaannya malah justru bukan siapa-siapa, tapi apa? Bukan apa-apa. Jadi bukan apa-apa. Makanya di sini disebut, apakah pernah datang kepadamu, wahai manusia? Bukankah pernah datang di satu masa kamu itu? Kamu itu belum apa-apa itu. Ya, disebut belum apa-apa. Jadi di satu masa kamu itu belum disebut apa-apa. Jadi belum disebut apa-apa. Boro-boro kamu adalah jenderal. Boro-boro kamu adalah direktur, kiai. Boro-boro kamu adalah ahli tafsir, Gus, atau Raden, atau Raja. Tidak ada gitu. Kamu bahkan bukan apa-apa. Bapak yang kan? Bukan apa-apa. Makanya Allah disebut, kamu lam yakun syai'am madhkura. Belum bisa disebut manusia. Gini aja deh. Gini aja. 100 tahun yang lalu, saya sering bilang ini. 100 tahun yang lalu, sampean di mana? Sampean di mana? Tak ada. 100 tahun yang akan datang, kira-kira sampean di mana? Nah, sekarang tak ambil tengahannya aja lah. Kalau ukuran umur manusia paling banter sekarang lah 80 toh. Ya, 80 tahun. Nah, sekarang angkat tangan. Angkat tangan. Saya Gus gitu. Siapa yang berumur 40-an? Yo. Siapa lagi? Gus. 40-an. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya, 100 tahun yang lalu, ada yang kenal nama sampean tadi? Tidak ada. Gus, sama sekali nonton saya kenal. Artinya lam yakun syai'am madhkura, sampean itu belum disebut apa-apa, juga belum disebut oleh siapa-siapa. Nah, nama sampean belum ada dan tidak ada yang berpikir tentang sampean. Mungkin bapak ibu sampean juga belum nikah, belum kenal juga. Berarti sampean belum apa-apa tuh. Tidak ada yang namanya Adi, Glory, tidak ada. Saya juga termasuk 40-an nih. Lalu pertanyaan selanjutnya, 100 tahun yang akan datang, lulu pade di mana? Kuburan Gus. Di kuburan pun tidak ada, berarti udah habis, ya toh? Tinggal tulang. You will be neglected, ya kan? Kamu akan diabaikan, and you will not be remembered. Kamu tidak akan diingat lagi. Karena 100 tahun yang akan datang itu sudah generasinya anak dari cucu kita tuh.
Kalau sampean tidak benar-benar orang-orang hebat yang memberikan legasi atau sesuatu yang berharga untuk umat manusia, sampean nggak akan dikenang lagi itu namanya. Ya toh? Hancur, habis, nggak ada. Artinya sampean dan saya ini disebut ada itu hanya sebentar tok loh. Disebut ada itu kan dua toh. Dua dimensi itu. Disebut ada karena sampean punya mata, telinga, hidung, kulit, jasad, kaki dan sebagainya ini sehingga sampean disebut ada. Dulu 100 tahun yang lalu enggak ada karena memang itu enggak ada. Lalu 100 tahun yang akan datang karena mata, hidung ini semua hancur, enggak ada, sudah campur tanah, enggak kelihatan lagi, nisannya juga banyak yang hilang. Sampean disebut enggak ada lagi. Berarti sampean disebut ada itu karena jasad sampean ada. Itu yang pertama. Dimensi kedua, sampean disebut ada adalah karena apa? Sampean bersuara, sampean berperilaku. Iya toh? Sehingga oh itu kata-katanya si A. Oh itu karena tindakannya si B. Oh itu warisannya si C. Warisan, ucapan, tindakan ini disebut ada karena sampean melakukan itu, mengucapkan itu. Nah, ini saya lebarkan nih pembahasannya. Ketika jasad sampean disebut ada, padahal nanti tidak ada, dulunya juga tidak ada, yang tersisa dan akan selalu ada apa? Ucapan dan tindakan sampean. Atau warisan bukan dalam bentuk harta, karena harta akan habis juga. Warisan dalam bentuk apa? Perilaku baik, ajaran baik, contoh dan teladan baik yang akan dikenang selamanya. Nah, sementara dulur kita ini nanti kita kembali ke ayat itu lagi. Sementara kita selama ini itu fokusnya adalah merawat dan menyiapkan dimensi ada yang dalam bentuk fisik ini. Gimana cara makan enak, gimana cara berbaju baik, mewah, gimana cara berteduh di rumah yang megah, gimana cara berkendaraan di kendaraan yang mewah. Jasad tak yang sampai ngurus itu. Lah, gitu toh. Padahal keberadaan jasad ini hanya sebentar banget. Ya kalau 80 tahun. Lebih lama mana? Pertanyaan saya selanjutnya. Lebih lama mana? Dunia inilah sudah ada ribuan tahun atau bahkan miliaran tahun sebelum sampean ada, toh? Ya, toh? Dunia ini sebelum sampean lahir, sekarang tak tanya satu aja, Pak Marhaban. Zaman lahir tahun berapa? 1975. 75. Apakah bumi ini ada setelah 75? Enggak. Bumi ini miliaran tahun sebelum tahun 75. Lalu Pak Marhaban misalnya meninggal kapan? Bukan, maksud saya rencananya. Maksud saya, kita ini pakai ukurannya Rasulullah ya, Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Mas Marhaban sekarang berarti sudah 47, Rasulullah 63, maka tersisa berapa? 16 ya, 16 tahun ya. 16 tahun. Padahal Mas Marhaban, bumi ini mungkin akan masih lama lebih dari 16 tahun wallahu a'lam. Berarti keberadaan kita dibanding keberadaan alam ini, dibanding dengan tidak adanya kita, itu masih lama tidak adanya. Ya toh? Miliaran tahun sebelum kita lahir, itulah kita tidak ada. Dibanding dengan kita ada cuma sekedar 63 tahun, lalu nanti tidak ada lagi, ya lama lagi. Kita ini sebentar dulu. Itu loh, logikanya begitu. Cara melogikakan bahwa kita ini just for while. Kata Allah, hanya la'ibun walahun. Bentar. Nah, kembali ke ayat ini, hal ata 'alal insani hin. Kenapa Allah sampai mengingatkan kembali?
bukankah ada satu masa, wahai manusia, bahwa kamu itu bahkan belum disebut apa-apa. Kok melete kamu? Pertanyaan lanjutannya begitu. Kok sombong kamu? Kok lupa siapa kamu? Kok lupa apa kamu itu? Kok begitu kamu sudah berpangkat, berharta, bersosialita, berilmu, berstatus sosial. Loh, kok kemudian kamu sok-sokan merasa ini dadaku mana dadamu, siapa lu, siapa gue. Emang siapa lo? Emang siapa? Bahkan pertanyaannya, emang apa lo? Nah, ayat selanjutnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami ini menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur di dalam rahim ibu. That's all. Hanya itu. Gitu loh. That's it. Artinya, kamu itu, ya, coba toh. Gitu. Pak Guru Muhtar sering memberi gambaran gini. Coba air mani itu, setetes air mani itu ditumpahkan di jalan gitu. Setetes air mani. Ada nggak yang menghormati? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan kok menghormati, noleh aja lo ndak. Jangankan ndak ada. Makanya coba dibuka ya. Itu alam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Alam yarol insanu itu coba dilihat di surat Yasin. Alam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Ayo. Surat Yasin ayat 77. Surat Yasin kita hubungkan dengan surat Yasin ayat 77 ya. Sudah ketemu? Ya. Okay. Dan tidaklah manusia a'udzubillahi minasyaitonir tidakkah, bukan tidaklah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Nah, musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Gitu loh. Jadi kita ini sering baca surat Yasin, ya toh? Sering kita ini yasinan bareng, tapi kita tidak tahu maknanya. Kita disindir Allah berkali-kali, tidak tahu. Kita baca Yasin, tapi ya gitu, nggak tahu apa yang. Ya, saya juga baca Yasin tiap malam Jumat berbareng-bareng. Tetapi tadi kita tidak tahu kita sedang disindir Allah. Itu dalam ayat 77 itu. Ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Fa idza itu dalam artinya apa? Kok ujuk-ujuk, kok mendadak tiba-tiba sekonyong-konyong kamu menjadi khasimun mubin, penantang Allah yang nyata. Nantang Allah itu gimana sih? Nantang Allah itu enggak kok kemudian kayak Fir'aun gitu. Saya Tuhan. Enggak harus begitu. Sampean itu ya. Diperintah Allah. Manusia rukun. Terus kita enggak rukun. Manusia bertutup aurat lah. Terus kita enggak tutup aurat hanya karena sumuk, enggak modis, dan lain sebagainya. Ya toh? Kita diperintah bersedekah, berzakat. Kemudian kita enggak mau. Itu nantang Allah. Betul. Itu nantang Allah. Loh kok gitu Gus? Sekarang gini aja. Sampean dan saya inilah mengaku sebagai Abdullah. Ya, apa? Abdullah, hambanya Allah. Ya Allah, hambamu ini. Kita doa lah gitu. Nah sekarang hamba itulah, yang namanya hamba itulah budak toh. Sekarang gini, sampean kalau punya pembantu, entah di toko, di sawah, atau di rumah, atau punya staf. Lalu sampean suruh, kalau pesenen itu seragamnya begini, di bawah lutut sekian, atasannya begini, sudah sama tentukan itu aturan seragam menurut sampean. Lalu dia datang seenaknya pakai seragam semaunya, kenapa? Males kok, saya belum dapat hidayah.
Saya belum dapat. Loh ya apa? Sudah dikasih tahu kok. Makanya di situ disebut. Ya kan? Sudah dikasih tahu. Allah juga gitu. Manusia bertutup auratlah dalam surat An-Nur ayat 31, dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Jelas tuh sudah. Ini loh aturan bertutup aurat, pakaian menurut sebagai Abdullah, Mbak Allah. Enggak gini-gini. Lah itu yang disebut fa'idah wa khosimun. Loh kamu kok enggak lihat? Kamu itu hanya setetes air mani. Begitu kamu tak kasih mata, telinga, hidung, kok sok-sokan loh. Nah, makanya di situ. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya. Nabtalihi, kami ini akan menguji kamu. Apa? Menguji kamu. Ya. Jadi kita diciptakan hidup hanya sebentar ini, saya ulangi. Kita disuruh hidup di dunia ini hanya sebentar ini untuk dia apa? Diuji. Ujian kita ini. Gus, apa dalilnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Coba dibaca. Yo, monggo. Surat Al-Mulk ayat 2. Yo, gantian. Sinten yang baca? Ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sudah. Jadi dialah Allah yang menciptakan kamu, ya, menciptakan kamu dari apa? Setetes air mani tadi itu, dia yang menciptakan hidup dan mati kamu, Allah itu. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menguji kalian, jadi hidup kita ini ujian, dulur. Jangan, makanya kemarin ya, di ayat sebelumnya itu, kok manusia santai, tenang gitu. Alam yarul insanu anna khalaqnahu itu loh. Alam yakun nutfatan min mani yumna, yang ayat sebelumnya, di surat sebelumnya kita kemarin ya. Surat Al-Qiyamah itu loh. Ayat 36, 37, masih ingat? Kemarin. Apakah manusia dibiarkan begitu saja, dikira tanpa pertanggungjawaban? Padahal mereka diciptakan dari air mani yang meman. Nah, itu mengingatkan. Kenapa? Karena manusia merasa seolah-olah tidak diuji. Padahal hidupnya itu untuk diuji. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Nah, dulur. Orang kalau sama yang bagi yang pernah sekolah ini. bagi yang pernah sekolah. Yang tidak pernah sekolah, diem. Yang pernah sekolah. Kalau dulu masa kecil kita itu umur yang udah umur 40-an itu ada namanya cawu ya. Apa cawu? Catur bulan ya. Jadi semesteran itu dulu dibagi bukan per 6 bulan tapi per 4 bulan. Jadi 4 bulan sekali itu ujian namanya cawu. Kalau sudah cawu, catur bulan itu ujian, di dalam ruang ujian itu ada yang berani bercanda? Tak ada. Fokus mengerjakan ujian itu. Apalagi kalau sudah apa dulu namanya kalau ujian akhir itu. Kalau dulu Eptanas. Kalau sudah Eptanas, seminggu itu kadang nggak bisa tidur sudah. Apalagi sudah di ruang ujian. Benar-benar. Nah, nanti insya Allah besoklah saya ceritakan bagaimana konsep ujian itu. Jadi nabtalihi persoalannya adalah kita ini diuji sama Allah. Ada beberapa poinnya. Pertama, orang diuji
itu sempat nggak dia kemudian mikir lain-lain selain mikir materi ujian? Di ruang ujian nih, enggak sempat. Yang kedua, ketika di ruang ujian, seneng enggak kalau dia dapat bocoran soal? Seneng. Biar bisa jawab toh. Jadi kalau dibantu jawab itu seneng. Orang di ruang ujian yang ketiga, dia itu seneng enggak di dalam atau pengen segera keluar? Ya pengen segera selesai, wong di dalam itu tegang gak karuan. Yang keempat, orang di ruang ujian itu yang selalu dilihat apa? Waktu, betul ya? Yang kelima, orang di ruang ujian itu mesti selalu merasa di awal. Nah, sekarang kita tarik di kita. Pertama, orang ujian. Sempat enggak kita ini harusnya dengan banyaknya materi ujian, kan disebut-sebut al-mulk tadi kan al-hayat wal maut, berarti hidup dan mati, berarti hidup kan segala persoalan hidup ini, hidup ujian materi kita. Harusnya sempat enggak kita ini aneh-aneh ya, fashion week Citayam lah apa, ya Allah, ngurusi perceraiannya artis lah, kok sempat. Kehidupan kita ini itu ujian, fokuslah di situ. Itu harusnya. Yang kedua, betapa besarnya dan sulitnya materi ujian. Kita inilah harusnya seneng toh dikasih bantuan bocoran apa ini? Bocoran jawaban toh. Iya toh. Lah sampean itu tiap hari tak kasih bocoran jawaban loh. Sampean tiap hari tak kasih bocoran jawaban tuh lewat ngaji ini. Ini loh kalau ada orang membenci sampean, begini jawabannya. Kalau sampean lagi punya harta banyak, pertanyaan A, apakah disimpan saja, B, ditambah lagi, C, dibagi-bagi, B. Kan gitu pertanyaannya. Lalu sama tak kasih, ini loh surat Al-Munafikun, ini loh surat Al-Baqarah. Itu bocoran jawaban. Harusnya ya kayak orang ujian, seneng dikasih jawaban, tapi kebanyakan manusia dikasih jawaban, kok ngono gitu. Ya, sampean ini enggak di ruang ujian. Yang ketiga, orang di ruang ujian itu ya bagaimanapun kepengin nang segera selesai ujian. Lah sampean di sini tuh kepengin terus-terusan ujian kok. Makanya doanya minta umur panjang. Yang berarti sampean kepengin di ruang ujian terus. Saya gak jelas. Yang keempat, orang di ruang ujian itu harusnya yang dilihat apa? Waktu itu loh terus. Makanya surat Al-Asr Allah mengingatkan kita wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh demi masa yang sempit manusia itu rugi semua karena nggak pernah lihat waktu. Karena nggak pernah lihat waktu. Makanya kita itu diingatkan Allah untuk selalu dzikrul maut. Apa? Ingat mati. Lah kita nggak pernah mau diajak ingat aja nggak mau. Awas. Waktu tinggal 5 menit lagi. Biasanya gitu ya. Lah sama itu juga tak ingatkan barusan. Mas Markaban udah 47 tahun. Tinggal 13 menit lagi. Loh, saya ngomong gitu. Gus Glory itu. Loh, saya ini pengawas. Ya Allah, ya Allah. Jadi di ruang ujian itu ada pengawas dulu. Dan pengawas kita adalah Allah, Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Quran sedaya yang saya ucapnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Itu enggak ada yang enggak diawasi itu. Nah, sehingga apa? Maka faj'alnahu sami'an basirat. Tadi itu konsep ujian itu kalau memang kita berada di ruang ujian. Ya dulu ya. Jadi itu faj'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan pendengaran dan penglihatan itu sebagai instrumen, ya, instrumen untuk manusia itu diuji, gitu. Jadi yang tadi waladzi yusawwirukum fil arham, coba dibuka ya di surat Ali Imran ayat 6 itu, coba lihat. Jadi bagaimana Allah menciptakan pendengaran penglihatan itu, coba dilihat di surat Ali Imran ayat 6. Temu?
Silakan. Ali Imran ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu Yayan Bismillahirrahmanirrahim. tuh. Silakan. Saya udah duluan Bu Yayan tuh. Ayo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul. Jadi Allah mau membentuk telinga kita itu 2, mau 3, ya kaifa yasha lah. Allah mau memberi kita hidung mancung, pesek, itu terserah Allah lah. Ya kan, kita diberi kulit hitam, putih, coklat, itu terserah Allah lah. Ya, itu. Jadi itu yang menjadi pedoman kita, bahwa Allah lah yang membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya. Oke, lalu kemudian yang selanjutnya Allah menciptakan itu sami'an basiron, bahwa setiap kita diciptakan itu, kita itu akan ditanya. As-sam'a, pendengaran ini, wal basar, dan itu ada ditanya semua itu nanti. Ya, dan itu ada dalam surat Al-Isra, coba dibuka. Ayat 36. Silakan. Surat Al-Isra ayat 36. Monggo gantian Pak. Siapa tadi? Pak Surono tadi, Pak Putrianti tadi. Silakan. Yang tadi barengan sama Bu Yayan tadi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul adzim. Nah, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan ngikuti apa yang sampean tidak tahu. Baik itu pemimpin agama, baik itu berita, baik itu tafsir, baik itu cara ibadah, itu sampean kalau enggak paham, hanya karena saya pernah baca, saya pernah dengar, sampean kalau enggak tahu ditanya loh semua nanti itu. Kalau enggak tahu jangan dulu ya. Karena apa? Apalagi sampean enggak tahu perilakunya orang yang sampean ikuti tafsirnya itu, sampean juga enggak tahu bagaimana kesehariannya. Nanti akan ditanya semua itu, banyak nanti itu orang awang cilik yang salah cilaka karena salah dalam memilih pemimpin agama selama di dunia, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 166 167, dalam Ibrahim 21, dalam surat Al-Ahzab ayat 666 768, itu tentang bagaimana orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin hidup sehingga nanti celaka di sana. Makanya pendengaran, penglihatan itu ditanya semua nanti dulur ya. Hati-hati betul. Nah, dan kenapa? Apalagi kita ini hanya dari setetes air mani. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Allah. Kata siapa kamu belum dapat hidayah? Katanya gini kan. Kalau bicara, ayo kita rajin sholat. Aduh, saya ini belum dapat hidayah. Ayo kita kamu kok belum bertutup aurat sih? Belum dapat hidayah. Sudah kami beri hidayah. Inna hadainahu sabila, kata Allah. Sudah kok. Kamu aja yang nggak mau. Sehingga ada 2 kelompok ketika diberi hidayah itu. Imma syakiron wa imma kafura. Ada yang taat, syukur. Kemudian ada yang kufur, ingkar. Itu kamu sendiri yang milih itu. Allah memberi 2 jalan tadi. Nah, tentang Allah memberi 2 jalan, coba dibuka di surat Al-Balad. Di surat Al-Balad. Ini biar nyambung ya, surat Al-Balad ayat 10. Ada ya? Benar, Al-Balad ya? Al-Balad itu surat keberapa?
Nah, itu ya. Sudah? Coba dibaca ayat 8 sampai 10 itu. Ayat, monggo. Ayat 10 aja lah, monggo, silakan. Temu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-10. Ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan keburukan. Lanjut Pak Yan, lanjut. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah. Terus? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Terus? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Cukup, Oke, jadi yang dibaca Pak Ed coba. Dan kami telah menunjukkan dia dua jalan. Jalan keburukan dan jalan kebaikan. Ya. Jalan keburukan itu apa? Ya jalan ima kafura tadi, yang ingkar tadi. Dan ada jalan kebaikan, imma syakira tadi, yang syukur tadi. Dan jalan kebaikan itu, tadi ternyata banyak orang yang justru memilih jalan keburukan. Kenapa? Karena jalan kebaikan itu mendaki lagi sukar. Saya ulangi, di situ disebut. Karena jalan kebaikan itu mendaki lagi sukar. Sehingga banyak orang yang tidak memilihnya. Sehingga banyak yang nggak mau ikut ngaji sama saya. Kenapa? Karena nggak enak. Karena selalu diingatkan sulit kok ewoh kabeh gitu. Padahal Allah sudah jelas, kami beri kamu dua jalan. Tapi kenapa manusia nggak memilih jalan yang mendaki lagi sukar? Apa itu ya? Itu tadi memerdekakan perbudakan, memberi makan orang miskin. Ya pokoknya yang tidak sesuai nafsu lah. Gitu. Ya, makanya sampean meskipun mendaki lagi sukar, sampean mintalah kepada Allah diberi hidayah dan kekuatan. Jangan hindari yang mendaki lagi sukar. Ayo tetap berada di jalan ini. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Semoga Allah merahmati kita dalam kebersamaan iman, di dalam kesehatan jasmani dan rohani, di dalam rezeki yang halal dan thayyibah, di dalam naungan ampunan dan ridha Allah, di dalam siratal mustaqim ini, dalam prawas permani ila akhirih hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadil hasdin wa najib. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma rafa'na darajatana. Allahumma fa'alna baba sama baba rahmatika wa anzil 'alaina rahmatan. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbi fili wa laki wa lana zidna dirajina min ashabina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma